Assalamualaikum kawan dapur umum. Menu kita di video kali ini adalah membuat lemari pakaian anak-anak yang sangat sederhana dan simple, kawan. Baik, langsung aja kita mulai. Ini adalah pemotongan kerangka. Ini kita siapkan kerangka untuk pembuatan lemari. Di sini saya menggunakan triplek 12 mili untuk kerangka. Saya gunakan lebarnya 5 cm. Nanti kalau untuk ukuran lemari kita sesuaikan aja dengan keinginan dan tempat yang kita punya atau luas kamar yang kita ada. Dan ini masih peruntukannya untuk tulang. Kita siapkan dulu tulang semua, mulai dari badan lemari, rak, dan juga pintu. Kita potong 12, dan ini adalah pemotongan untuk dinding. Di sini saya menggunakan triplek 4 mili. 4 mili ini kita persiapkan untuk dinding samping kiri kanan, alas atas dan bawah, juga rak, kemudian pintu juga. Nah, kalau kawan-kawan pengen lemarinya lebih kokoh, bisa kita lapisi dengan triplek 6 mili. Nah, semua bahan-bahan yang telah kita potong dan kita persiapkan, kemudian kita potong bagian-bagiannya untuk dinding kiri kanan, alas atas. Kemudian untuk potongan rak juga kita persiapkan. Dan ini potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ini menyesuaikan saja nih kawan, nggak ada standar harus sekian-sekian sih, menyesuaikan dengan ruangan yang kita punya. Dan ini kemudian kerangka kita sesuaikan juga, ambil satu ukuran. Potongan kerangka hendaklah kita ambil dengan satu ukuran supaya untuk mempermudah pekerjaan, kawan. Nah, setelah selesai semua kerangka-kerangka yang udah kita siapkan, kemudian ini kita tempelkan triplek yang tadi kita persiapkan juga. Ini untuk dinding sisi kiri dan kanan, kawan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini saya menggunakan triplek 4 mili dan kerangka tulangnya triplek 12 mili. Kemudian kerangkanya tadi kita lem terlebih dahulu, paku menggunakan paku I ukuran F15 saja, kawan, karena tripleknya triplek 4 mili. Ini pengeleman kayu. Saya menggunakan lem putih, lem kayu, supaya lebih kokoh gitu. Sebetulnya kalau nggak mau dilem juga nggak apa-apa untuk menghemat biaya, tapi alangkah bagusnya kalau dilem itu supaya kokoh. Dan setelah dinding kiri kanan kita lapisi triplek tadi, kemudian kita rangkai. Untuk lemari yang saya buat ini lebarnya itu seukuran 120, selebar ukuran triplek, jadi 120
20 dan tinggi saya buat seukuran 150 kawan. Nah, kemudian kita rangkai, kita satukan. Nah, dengan bagian-bagian yang telah kita siapkan tadi. Nah, dengan menggunakan skru ukuran 1,5 kali 6, ini 1,5 panjang dan kepala 6 mili kawan. Jadi saya menggunakan skru warna putih dan yang hitam juga bisa. Nah, kira-kira seperti ini kawan. Ini bagian-bagian yang sudah kita satukan. Nah, kemudian ini yang tutup alas ke bawah. Nah, ini pemasangan rak. Di lemari ini saya membuat raknya sebanyak dua buah rak. Artinya kita punya tiga lantai. Nah, kemudian kita paku menggunakan paku I ukuran F30. Nanti dibantu juga dengan skrup. Nah, ini kita bantu skrup ukuran 1,5. Nah, ini adalah bagian lemari yang telah kita rangkai tadi, mulai dari dinding kiri, kanan, dan rak. Kemudian tinggal pemasangan belakang. Nah, ini kawan, ini kita pasang tutup belakang. Saya masih menggunakan triplek 4 mili. Tempel di belakangnya, tetap triplek biasa. Dan kemudian kita saya paku menggunakan paku U. Kenapa paku U? Karena ini tripleknya tipis. Kalau kita menggunakan paku I bisa tembus. Kalau paku U dia lebih kuat kawan. Jadi saya sarankan untuk tutup belakang lemari sebaiknya kita menggunakan paku U karena itu lebih kuat. Nah, ini saya garis, tujuannya adalah supaya untuk mempermudah kita memaku di belakang. Itu kita joinkan kepada raknya tadi. Itu kalau seandainya nggak digaris, itu kalau saya sih makunya sering meleset sih, feelingnya nggak sebagus kawan-kawan yang lain barangkali ya. Kalau nggak digaris saya sering meleset, jadi ya untuk amannya itu mending digaris lah gitu daripada meleset kan. Kalau digaris gitu ya pasti aman. Ya, untuk pakunya bisa kita tambah, kira-kira kalau kita merasa itu udah kuat itu ya udah. Tapi kalau kita feeling kita merasa belum kuat ya ditambah aja seberapa banyak gitu ya, intinya untuk supaya kuat gitu lah. Pak. Belum. Kalau ada tempat itunya ya Pak, yang kayak segi rumah tadi ya. Nah, kemudian yang atas juga kita tambah pakunya. Setelah selesai belakang dan atas, kemudian ini kita bagian pintu. Dan pintu ini yang untuk depannya sudah saya tutup dengan triplek, jadi tinggal pasang kerangka dalam. Nah, kemudian nanti akan dilapisi lagi.
Nah, kemudian setelah selesai ini kita pembuatan lubang engsel. Itu saya pergunakan mata hole saw untuk engsel, khusus untuk engsel sendok. Saat pelubangan kita juga harus hati-hati, jangan sampai nembus ke sebelah ya kawan, karena ini pintunya tipis, jadi kita kira-kira seukuran kedalaman engsel gitu. Dan ini pemasangan engsel sendoknya. Untuk pemasangan engsel kita pasang dulu terlebih dahulu bagian atas bawahnya, atau sebaliknya lah, di pintu terlebih dahulu, di sisi pintunya. Nah, tetap saya menggunakan siku agar dudukannya lurus. Nah, setelah selesai baru kita joinkan ke bodi, ke badan lemari. Jadi ya kelihatannya gampang-gampang susah sih kalau masang engsel sendok ini. Kira-kira seperti ini kawan. Nah, ini bagian akhir pemasangan tarikan pintu. Untuk letaknya bisa kita sesuaikan lah dengan keinginan. Kemudian peruntukannya untuk anak-anak atau untuk orang dewasa, itu bisa kita setel tinggi rendahnya seberapa gitu. Dan ini adalah bagian akhir pengerjaan kawan. Di sini saya memberikan paku alas untuk bawah lemari. Ini fungsinya adalah supaya kita mudah menggeser lemari, karena dia bahannya plastik. Jadi apabila kita geser gitu licin, apalagi di keramik gitu ya. Ini terbantu sekali kawan untuk mempermudah. Di samping itu risiko terkena air juga, lemari terkena air juga nggak ada karena dia lebih tinggi. Inilah penampakan akhir dari pembuatan lemari anak-anak yang sangat sederhana kawan. Semoga ini bisa dicontoh dan ambil baiknya serta buang buruknya.